Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama saya dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku, pelajaran matematika dan ilmu kimia. Mudah-mudahan ilmu yang telah saya berikan selama ini yang cukup banyak, sudah videonya, video yang panjang dan video yang singkat, mudah-mudahan berguna ya untuk para siswa ya dan mahasiswa serta orang tua mungkin dan bunda-bundanya yang kepingin juga belajar, atau siapa saja yang mau belajar ilmu kimia dan matematika. Semoga yang telah saya sajikan itu bermanfaat. Oleh karena itu, karena ini bermanfaat, tentunya orang juga kepingin bermanfaat, maka informasikan, sebarkan video ini sebaik mungkin, seluas mungkin. Dan jangan lupa nanti di subscribe biar saya mencapai target. Tentunya apabila saya sudah mencapai target, yakni subscribernya sampai 1000 subscriber dan jam tontonnya itu, jam tayang tontonnya ada nyampe 4000, maka informasinya saya akan memperoleh fasilitas tentang pendanaan dari pihak YouTube, dan ini berguna untuk kita juga, untuk bersama-sama agar video saya berikutnya itu lebih bagus, lebih berkualitas, karena mungkin sarana dan prasarana yang harus kita padai. Kemudian nanti juga mungkin kalau ilmu kimia saya akan mengadakan praktek. Nah, kalau ini ternyata berhasil, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, berkat pertolongannya dan berkat partisipasi kita semua. Baik partisipasi saya sebagai pembuat materinya, maupun para pendengar dimanapun berada sebagai penyimaknya, sehingga berguna, semua berguna. Bagi saya berguna, bagi para siswa juga berguna. Makanya jangan lewatkan kesempatan kita masih hidup di dunia ini. Kita masih bisa berpikir, kita masih bisa memanfaatkan diri kita, jiwa kita, tangan kita, kaki kita, dan terutama adalah akal pikiran kita, otak kita. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian para siswa sekalian ataupun para pemirsa, apabila memang ada kendala melihat video saya agak sulit, maka ada trik-triknya untuk membuka video saya ini. Yang pertama, bahwa kalau kepingin buka video saya dengan cepat, dengan menggunakan loudspeaker ya, yakni YouTube Pahlawanku Kimia, nanti langsung terbuka ya. Kita buktikan ya. Ini tadinya belum terbuka. YouTube Pahlawanku Kimia. Nah, langsung terbuka ya. Terbuka ya. Nah, kemudian disentuh aja salah satu videonya. Nah, tentunya ini kan nggak jelas ya. Nah, maka kita buat posisi melintang ya, dengan mengklik ini, mengklik, dan ada tanda bulat tanda kotak kecil hitam di sebelah kanan, disentuh aja. Nah, diginikan. Nah, akan terbuka. Nah, mungkin kalau gini agak lumayan jelas ya. Agak jelas. Nah, dalam rangka untuk kita mau belajar ya. Nah, tapi kalau posisi yang tadi seperti ini, sepertinya nggak jelas. Tapi nanti juga ada dibantu dengan suara saya yang mungkin cukup memadai untuk didengar. Nah, ini adalah dalam rangka kita untuk menyimak dari video itu sendiri. Nah, baik para siswa sekalian ataupun para mahasiswa dan para pendengar dimanapun berada, kini kita judulnya adalah senyawa haloalkana atau alkil halida, dan merupakan pertemuan yang ke-30 untuk kimianya dan video yang ke-49. Berarti satu lagi, mungkin besok satu lagi kita tembus akan 50 untuk tahap pertama ya. Senyawa haloalkana atau alkil halida ya. Jadi rumusnya adalah RX. Nah, informasinya ya, bahwa senyawa haloalkana ini kan merupakan senyawa yang dibutuhkan sehari-hari. Contohnya sebagai bahan bakar pemadam kebakaran, atau sebagian bahan untuk pemadamannya itu. Bahan untuk bahan bakarnya atau untuk pemadamnya. Yang kedua bisa juga untuk mengisi gas gas AC ya. Dulu pernah kita menggunakan gas freon, tapi diganti dengan gas lain, juga merupakan senyawa haloalkana. Kemudian juga bisa untuk kegiatan industri ya. Industri, kemudian untuk di farmasi ya, di farmakologi. Jadi banyak kali gunanya.
Maka dengan demikian mari kita benar-benar memahami tentang senyawa haloalkana ini atau alkil halida ini. Nah, jadi ini alkil seperti biasa. X ini adalah mewakili dari senyawa unsur dari halida. Jadi halida ini berasal dari halogen. Halogen itu golongan 7A. Nah, umumnya yang halogen itu yang dipakai itu yang 4. Ada yang 4 ini. Fluor, klor, brom, yodium. Ini halogennya. Nah, yang di bawahnya adalah halidanya, ion halidanya, F negatif, Cl negatif, Ber negatif, W negatif. Kenapa sih pakai negatif 1? Ingat, udah pernah saya berikan bahwa dia atom-atom ini berada di golongan 7A dan dia membutuhkan 1 elektron untuk menjadi stabil 8 elektron, makanya jadi negatif. Ada informasi tambahannya. Apa sih bedanya Cl, Cl2 dan Cl negatif? Jadi tiga-tiga ini nggak ada yang sama, ya. Jadi kalau Cl saja berarti unsur klor, ya, atau atom klor lah, unsur klor atau atom klor. Kalau dia ada 2 berarti ini gas klorin. Dia menjadi senyawa dia, gas klorin. Bahkan gas ini bersifat racun, ya, gas klorin. Kemudian kalau Cl negatif berarti dia dalam bentuk ion, namanya ion klorida. Jadi ketiga-tiganya nggak ada yang sama itu, ya. Ibaratnya kalau ayam bakar udah beda, apalagi ayam mati, jadi beda dia, ya. Yang membuat bedanya adalah sifatnya, ya, tapi unsurnya itu juga. Jadi zat kimia ini unsurnya itu juga, tetapi yang berubah itu adalah sifatnya. Nah, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai tentang senyawa haloalkana ini. Mudah-mudahan para mahasiswa, pendengar sekalian dapatlah menerima materi ini ya dengan mudah ya. Kita ambil contoh yang pertama aja, yang sederhana dulu ya. Nah, misalnya gini seperti ini ya. Nah, ini namanya adalah senyawa haloalkana atau alkil halida. Jadi katakan halo itu ini halogennya. Halogen. Ini alkananya. Itu ya. Ini alkananya, ini halogennya. Atau bertindak sebagai alkil dan bertindak sebagai halida. Nah, tetapi nanti namanya bisa berbeda ya. Kalau dia dimulai dari brom, dia memakai namanya bromo. Kemudian ini kembali nama alkana, etana. Kalau dimulai dari unsur halogennya, dari bromo, etana. Tetapi kalau dimulai dari alkilnya, maka namanya itu adalah etil bromida. Etil bromida. Nah, berubah namanya kan? Jadi nggak boleh etil bromo, nggak boleh. Nah, ini aturan menurut IUPAC ya, International Union of Pure and Applied Chemistry yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Jadi tata nama senyawa-senyawa ini sudah diatur oleh mereka. Kita hanya mengikuti. Tentunya bahasanya adalah bahasa Inggris, kita aja yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, jadi gini ya, bromo, etana. Nah, boleh juga satu bromo, kemudian etana. Kenapa satu bromo? Karena brom ini nomor 1, ini nomor 2. Boleh satu bromo etana. Jadi 1 ini menunjukkan brom berada di nomor 1, ya. Oke ya. Nah, kita buat nomor 2 ya. Nomor 2 misalnya saya buat seperti inilah. Nah, ini ada Cl, terus ada Cl lagi, terus ada Ca2, terus ini ada ya Ca3. Nah, tetapi saya coba ini ada metil ya, biar nanti supaya dia nggak keliru ya. Ini ada metil, ini ada kloro, seolah-olah pasti nomor 1-nya dari kanannya, karena ada metil lebih kena dekat dari kanan. Ingat, apabila ada gugus lain yang berada di dalam senyawa itu, maka aturan pada gugus itu sendiri, senyawa itu sendiri. Ya, jadi nggak boleh nomor 1 itu dari kanan, walaupun alkil lebih dekat, karena ada gugus lain yang menyatakan bahwa ini adalah senyawa yang sebelumnya adalah senyawa haloalkana. Berarti nomor 1-nya dari sini, dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena gugus ininya nih, gugus halogennya lebih dekat dari kiri gitu loh, ya, lebih dekat dari kiri.
Nah, sama dengan. Nah, bagaimana cara pemberian namanya? Boleh dari metil, boleh dari klornya juga boleh. Ya. Oke, kita buat dari kloro boleh ya. Bahwa kloronya nomor 2 dan nomor 2. Berarti 2,2 dikloro garis metil di nomor 3. 3 metil terus yang terpanjang 4. Nah, di sini dia memakai nama alkana, butana. Nah, ya. Jadi 2,2 ya. 2,2 dikloro kemudian 3 metil butana. Nah, itu namanya ya. Jadi sepertinya nggak sulit ya. Nah, baik, kita buat contoh yang nomor 3 lah ya. Ini tidak sulit ya. Tidak sulit, tetapi juga bisa kadang-kadang membingungkan. Misalnya gini, nomor 3. Langsung aja sini saya 4 gitu kan. Kira-kira bentuknya gimana nih? Ya bentuknya seperti ini ya. Seperti ini bentuknya. F, ini F ya. Apa kira-kira namanya nih? Bahwa F-nya ada 4. Ya udah, gampang. F itu kan fluor. Di sini fluoro, berarti fluoro ya. Kan ada 4 tuh. 4 tuh bahasa Latinnya 4. Berarti tetrafluoro. Namanya tetrafluoro. Satu kan C-nya metana. Nah, itu yang namanya. Jadi nggak sulit. Tetrafluoro metana. Oke ya. Nah, nomor 4 bagaimana kalau di situ ada ada halogennya itu lebih dari 1. Boleh? Sama aja ya. Berarti nomor 4 ya. Misalnya gini. Ini ada BR-nya. Kemudian di sini ada Cl-nya. Terus ada metil misalnya. Terus lanjut, sini ada lagi klornya lagi, di sini ada lagi metil misalnya. Nah, gini aja deh. Nah, oke, tentunya nomor 1 dari mana nomor 1? Dari kiri ya. Nah, awas. Kenapa dari kiri? Karena halogennya ini lebih dekat dari udah dapat nomor 1 udah dapat. Nah, hati-hati. Nah, itu makanya perlu hati-hati. Nggak boleh dari kanan ya. 1, 2, 3, 4. Ini kita tandai. Kita bulatkan. Nah, oke, apa namanya? Mudah ya. Oke, dari brom. 1 bromo. Kemudian garis 2,3 dikloro, 2,3 dikloro garis. Ini juga nggak pakai garis juga nggak apa-apa ya. Terus ulang, 1 bromo, 2,3 dikloro, 2,3 juga, 2,3 dimetil garis 4 butana. Saya kira tidak sulit ya. 1,1 bromo, 2,3 dikloro, 2,3 dimetil butana. Saya kira nggak sulit. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya sama sama siswa sekalian, mahasiswa atau siapa saja. Dan ini tentunya adalah materi yang makin lama makin menarik dan tentunya makin menengah tingkat kesulitannya dan makin sulit ya. Tetapi kalau kita ikuti pelan-pelan, dari awal kita ikuti, insya Allah kita akan bisa. Jangan lupa ya di-subscribe dan ditonton video ini sampai selesai biar paham dan di-share sama teman-temannya biar bermanfaat. Makasih. Oke, makasih ya. Salam kimia.